surat suara pilkada sebagai mahkotanya pilkada bisa dilakukan sortir, lipat hitung, dan juga nanti packing secara baik. Ini adalah barang negara ya, dan barang negara ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan. Yang akan menjadi potensi masalah adalah di lapangan ketika itu menjadi kurang atau lebih. Bukan ada orang semaput kayak wingi. Sing repot nyong. Medannya itu luar biasa ya, hanya bisa diakses dengan mobil jenis off-road dan juga motor trail ya. Semangat, abdi negara. Aku lahir tanpa nama. Terselip bisu pada lembaran putih, mengukir lahir dalam diam, tak terlihat, namun penuh makna. Aku tak terucap dalam kata, terdengar dalam bisikan waktu, sebuah tanda siapa yang diyakini, hanya engkau dan aku yang tahu. Aku terisi dengan harapan yang murni. Saksi dari sebuah tekad yang kuat. Puisi yang ditulis dalam diam. Tentang siapa yang engkau percaya. Aku adalah bagian dari dirimu, dari kita, terpatri dalam jiwa dan raga bangsa. Akan terus hidup dalam sejarah yang kita tulis dan ukir bersama. Di balik pemilihan kepala daerah tahun 2024, ada suatu hal yang tak terucap sebagai sebuah perjuangan. Namun, berdampak besar untuk perjalanan Kabupaten Tegal ke depan. Tak tampak oleh banyak orang, namun merupakan pilar utama dari proses demokrasi untuk memastikan bahwa setiap hak pilih dapat tertuang. Tepat pukul 23.59, armada yang membawa surat suara
Bupati Wakil Bupati Tegal sampai di gudang, dan seperti yang kita saksikan bersama, sekarang sedang ada pembongkaran surat suara Bupati Wakil Bupati. Semua ini disiapkan dengan penuh dedikasi. 572 583 552 Demi menggapai asa dan harapan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal. Untuk pengawalan KPU Kabupaten Tegal, aslinya diperkirakan di Tegal itu sampai jam 10 malam terjadi sedikit kendala, yaitu ban bocor ya. Setelah ban bocor itu dua-duanya bocor, kita bongkar, kita ganti ban satu, kemudian kurang satu kita keluar dari KM 66 keluar sebentar untuk mengambil ban yang sudah disiapkan dari ekspedisi. Setelah mengambilkan ban, kita masuk tol lagi, melanjutkan perjalanan. Setelah itu kita selesai, aman, lancar, dan tidak ada suatu salah apapun. Proses ini dinamakan logistik. Yang sebelumnya kita ketahui bersama, tanggal 29 Oktober, surat suara Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah juga sudah ada di tempat ini, mendahului surat suara untuk Bupati Wakil Bupati Tegal 2024. Sebuah perjalanan yang sangat panjang, sangat rumit, dan sangat menantang. Dan rencananya kita akan adakan pensortiran, lipat dan hitung surat suara di masing-masing jenis pemilihan. Itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan surat suara pilkada sebagai mahkotanya pilkada bisa dilakukan sortir, lipat, hitung, dan juga nanti packing secara baik. Pengumuman Bapak-bapak, usia maksimal itu umur 55. Di atas 55, pangaburannya maaf, nggak bisa ikut. Lebih baik menekenang kancane apa nih, siapa sih usianya anu. Bukan ana wong semaput kayak wingi. Sing repot nyong. Pak Opi. Pak Opi. Bau bisa Mas Al. Iya. Sampai ngusinya tidak orang ngerti kayak masalah di uang KPU. Ya, anu. Ya lo apa? Ada apa? Pan tinggi kertas suara ke Bupati. Logistik ini kan mustikanya kan adalah surat suara ya. Jadi itu yang sangat benar-benar kita jaga. Makanya untuk surat suara kemarin pada saat sortir lipat saja satu kelompok 6 orang itu kita berikan satu pengawas dari PPK. Kita di sini ada 4 petugas yang melaksanakan body checking ya. Sebelum masuk ke ruangan dan setelah meninggalkan ruangan, ini semua kita laksanakan body checking. Terus kemudian standar-standar lain seperti di dalam kelompok tidak boleh membawa tas, ini juga kemarin sudah kita tetapkan juga. Dan sebagai secara administrasi di awal juga kita sudah minta mereka untuk menandatangani surat pernyataan bahwa ini adalah barang negara ya, dan barang negara ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan.
logistik bukan hanya sebuah surat suara, kotak suara, dan bukan hanya sekedar tinta suara. Saya berangkat dari rumah tadi jam setengah 7. Jam setengah 7 lalu saya parkir, antri, proses antri sampai masuk ke dalam cukup lumayan lama. Kebetulan ada lah dengar-dengar dari tetangga ada ngempit gitu buat ngisi kegiatan, Mas. Kebetulan saya geleng-geleng di rumah. Ya ini kali kedua saya ngelempit. Ya pertama kemarin saya ngelempit suara presiden, terus ini cagup calon gubernur. Ini adalah nyawa dari demokrasi yang hidup dan bernafas. Saya kegiatannya sehari-hari menjahit, dan ini ada acara pensortiran kertas lipat suara. Alhamdulillah dapat kabar dari DSN untuk mengikuti. Hari ini kita sudah bersama-sama melihat bahwa penyortiran dan pelipatan sedang dilaksanakan oleh para petugasnya, dan di sini kami menjadi pengawas gimana caranya mengatur orang-orang atau petugas-petugasnya itu lebih disiplin. Pertama dari pelipatannya harus rapi, harus teliti, tidak ada yang surat suara yang rusak atau sobek ataupun cacat seperti itu, harus benar-benar teliti. Itu mengatur orangnya memang harus ekstra. Logistik itu kan secara umum memang harus patuh dengan manajemen logistik itu ya. Tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan gitu antara lain itu ya. Sepanjang itu bisa terpenuhi semua, tentu tidak ada kendala. Yang akan menjadi potensi masalah adalah di lapangan ketika itu menjadi kurang atau lebih. Kalau pengaruhnya di logistik tentunya kita harus lebih cermat lagi, lebih teliti lagi, memastikan bahwa surat suara yang kita packing, kita kirim sampai dengan ke KPPS itu aman, selamat gitu ya. Artinya sudah kita sortir sedemikian rupa, bahkan setting untuk mejanya saja kita sangat berhati-hati. Meja itu diupayakan jangan yang terbuat dari kayu yang ada pakunya. Kemudian kalau toh meja besi jangan yang sudah karatan, itu kami sudah setting sedemikian rupa gitu. Proses sortir lipat itu ya kami lakukan sebaik-baiknya gitu. Jadi benar-benar diteliti apakah yang dilipat itu sobek atau tidak, itu sudah melalui beberapa tahapan yang cukup panjang. Kita juga kolaborasi antara pengawas dari internal dan pekerja dari eksternal. Kemudian proses packing yang kemarin pengawasnya dari PPK dan PPS, terus teman-teman eksternal juga ada yang membantu proses packingnya, hingga kemudian melaksanakan proses segel dan mengirim kembali kotak suara ke tempat semula. Jadi memang kolaborasi ya dari internal eksternal. Kalau internal saja jelas nggak mungkin, karena barangnya juga cukup luar biasa banyak. Setiap surat suara yang tercetak, setiap kotak suara yang terisi, adalah bagian dari perjuangan yang harus dilalui.
kita juga ada surat keputusan dari Sekretaris KPU Provinsi berkaitan dengan standar pengupahannya. Jadi standar pengupahannya untuk pekerja-pekerja eksternal itu ditetapkan oleh KPU Provinsi. Jadi masing-masing kabupaten kota ini bisa saja berbeda-beda tergantung dari upah minimum dari daerah tersebut. Upah sortir lipat untuk 2 paslon yang ada di Kabupaten Tegal ini angkanya sekitar Rp139 per lembar. Nah ini kalau kita kalikan 2.000 saja, berarti per hari ini mereka bisa dapat sekitar 278. Ini kalau 2.000. Nah kemarin rata-rata sih kapasitasnya lebih dari 2.000. Jadi makanya ini animo masyarakat cukup luar biasa ya kemarin untuk sortir, hitung, dan lipat itu. Jadi prinsipnya untuk pengupahan kita sudah mengacu standar yang diputuskan oleh KPU Provinsi. Kegiatan di gudang KPU biasanya dimulai dari jam 8. Dan itu kegiatan ada pelipatan suara ulang, ngecek sampul ini itu segala macam, biasanya nyampe habis isya. Habis isya gudang langsung ditutup selama sebulan, sehari 24 jam, sehari libur. Tiap ya kisaran 3 jam lah, 2 jam, 3 jam sering dicek gembok apakah masih aman apa tidak. Selama jaga gudang ini ya plus minus ya. Ya senangnya bisa ikut berpartisipasi mengamankan Pilkada 2024 Gubernur Bupati. Terus secara yang namanya jaga gudang ya pasti ada cerita uniknya. Kata teman saya tuh banyak yang sering dihantui. Sering dengar kalau malam, sering dengar cewek nangis, sama ya hal-hal yang begituan lah yang berbau mistis. Ketua KPU Kabupaten Tegal, kemarin kan kita sudah lihat proses logistik, proses pengemasan packing mulai dari kotak suara, kertas suara, sampai yang lain-lain. Prosesnya itu kan lumayan panjang kemarin. Dan ini kita sudah mau memasuki proses distribusi kan. Proses distribusi itu kira-kira dari KPU itu mulai dari berapa total jumlah kecamatan di Kabupaten Tegal, terus berapa desa di Kabupaten Tegal, itu nanti prosesnya gimana aja? Ya, baik di Kabupaten Tegal ada 2.349 TPS pendistribusian sampai ke sana, dan juga itu dibantu oleh rekan-rekan kita yang ada di PPK. Ada 18 kecamatan yang membantu pendistribusian logistik yang sudah kita packing ya, dari sortir, surat suara kita packing, kemudian juga logistik yang lainnya juga kita satukan. Kita pastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola logistik itu sudah kita penuhi, baik jumlahnya, tepat jenisnya, dan juga sampai ke TPS itu prosesnya juga jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran. Itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan juga menggunakan pihak ketiga juga untuk ekspedisinya. Nah, yang menarik di beberapa wilayah kita, di beberapa kecamatan itu kan ada wilayah-wilayah yang sudah cukup sulit ya untuk menggunakan moda transportasi biasa. Makanya kemudian kita menggunakan moda transportasi yang menyesuaikan dengan geografisnya.
Tak hanya itu, alam bisa saja menantang setiap langkah. Namun, di sini ada misi yang jauh lebih besar untuk membawa harapan. Untuk membawa kehidupan ke tempat yang tak terjangkau. Ya, misalkan di Jatinegara itu kita menggunakan kendaraan off-road. Karena di sana medannya juga sulit lumayan sulit. Kemudian juga jalurnya lumayan luar biasa. Medannya itu luar biasa ya, hanya bisa diakses dengan mobil jenis off-road dan juga motor trail ya. Alhamdulillah karena ini kemarin 2 hari tidak diguyur hujan ya, sehingga tidak begitu berat ya. Kalau informasinya kalau memang pas hujan itu sudah lokasinya sulit, berlumpur juga. Dan kita kurang lebih tadi dari Desa Wetgali ya jam 10 kurang ya sampai di Dusun Karangsari ini sekitar jam 11-an. Jadi kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Ya, seperti kita ketahui jumlah DPT Wetgali ini ada 3.185 ya. Kemudian di TPS 1 di Dukuh Karangsari ini ada 376 pemilih. Kemudian juga di Sangkanjaya. Di Sangkanjaya itu harus melewati jembatan yang hanya 1 meteran lebih gitu. Tidak mungkin menggunakan juga kendaraan yang biasa kita gunakan untuk jalur-jalur yang lebar. Hanya menggunakan kendaraan, itu pun juga kendaraan custom, pakai motor custom. Itu hanya 2 TPS, tapi memang menuju ke sana itu membutuhkan effort yang lumayan lumayan ya. Project itu hampir 25 tahunan lebih. Itu barangkali ada barang-barang material barang khusus, bukan angkutan orang, khusus barang. Anunya sih Pak ya gampang, kadang-kadang sering rusak, jadi diperbaiki sih. Ada perbaikan dari desa. Ada juga yang di Bumi Jawa. Di Bumi Jawa itu di Dukuh Benda. Itu juga aksesnya sama sulit juga. Jadi ada 3 wilayah yang kita kategorikan cukup sulit ya kalau menggunakan kendaraan biasa atau ya alat angkut biasa. Bahkan di Dukuh Benda itu harus digotong-gotong ya. Kemarin kita sudah lihat prosesnya juga di Dukuh Benda. Kita kemarin juga sudah liput sama tim. Kita lihat prosesnya itu pertama naik motor dulu Pak Ketua. Pertama itu naik motor, ternyata jalan itu semakin turun suram ya. Makanya akhirnya dari PPK Bumi Jawa sama PPS di Dukuh Benda itu menginisiasi untuk dibawa jalan aja Pak. Tarik itu juga menarik ya, menarik diikuti. Jadi orang atau masyarakat itu jadi tahu
apa yang rekan-rekan PPS, PPK, dan KPPS itu lakukan. Semangat, abdi negara. Bahwa proses pendistribusian logistik dari PPK, dari PPS, sampai ke TPS itu ada effort yang luar biasa sampai ke TPS gitu. Makanya ini kita membutuhkan energi yang lebih ya, dan kita mensupport mereka agar bisa melakukan tata kelola dengan baik, meskipun dengan tadi itu geografis yang berbeda-beda ya. Gitu. Proses ini membawa jalan menuju panggilan bagi setiap warga negara. Bukan hanya hak, tetapi kewajiban untuk ikut andil jejak suara. Sebuah proses untuk menggapai harapan yang fana.